Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam Renungan Light of Revival hari ini. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Kasih yang berkorban. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca perikop ini di ayat yang ke-1, dikatakan bahwa 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke kampung yang bernama Betania dan mampir ke rumah Lazarus yang pernah Tuhan Yesus bangkitkan. Saudara, kalau kita belajar tentang kisah pelayanan Tuhan Yesus, tentang kampung Betania, ada satu keluarga yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, yakni keluarga Lazarus ini. Mengapa saya katakan demikian? Karena satu ketika ada peristiwa yang begitu luar biasa, di mana Yesus membangkitkan Lazarus yang mati. Saat itu, sebelum Yesus membangkitkan Lazarus, dikisahkan bahwa Yesus sedih dengan peristiwa itu, bahkan Yesus menangis. Ini terlihat bahwa ada hubungan kedekatan yang luar biasa di antara keluarga Lazarus dan juga Tuhan Yesus. Dan lagi-lagi sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania dan di sana Yesus diurapi oleh saudari daripada Lazarus, yakni Maria. Maria menuangkan minyak narwastu yang murni itu, yang mahal harganya, ke kaki Yesus, meminyaki kaki Yesus, kemudian dia menyeka atau melapnya dengan rambutnya sendiri. Saudara, peristiwa yang dilakukan Maria ini ternyata mendapat protes dari salah satu murid Yesus, yaitu Yudas. Bagi Yudas, apa yang dilakukan Maria ini merupakan suatu pemborosan. Mengapa minyak yang mahal itu tidak dijual saja, lalu uangnya dibagikan kepada orang yang tidak mampu? Tapi berbeda dengan apa yang Yesus katakan. Yesus mengatakan bahwa biarlah Maria melakukan ini sebagai persiapan untuk penguburanku. Bagi Yesus, melihat apa yang Maria lakukan ini sebagai satu persiapan bagi penguburan Tuhan Yesus. Tapi dari sisi Maria sendiri, kalau kita melihat, mungkin saat itu Maria juga tidak memahami apa yang akan terjadi dengan Yesus 6 hari ke depan. Tetapi bagi dia, apa yang dia lakukan adalah bentuk kasih yang begitu besar kepada Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Karena Maria sadar bahwa dia telah mendapatkan kasih yang begitu besar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah membangkitkan saudaranya. Tuhan Yesus pernah ada di rumahnya mengajar. Bahkan Maria sendiri duduk di bawah kaki Yesus dan mendengarkan setiap pengajaran dari Tuhan Yesus. Ini adalah kasih yang besar yang Kristus nyatakan bagi keluarga ini. Dan apa yang bisa dia lakukan ketika Yesus ada di rumahnya? Dia melihat hal yang dia miliki yang berharga, yakni minyak narwastu yang murni ini. Dia tidak segan-segan, dia menuangkan minyak itu ke kaki Yesus dan menyekanya dengan rambut. Satu bentuk pengorbanan yang luar biasa dari Maria kepada Tuhan Yesus, karena dia menyadari apa yang sudah Yesus lakukan bagi dirinya. Saudara terkasih, ya, di mana ada kasih yang besar, di sana ada pengorbanan. Kita tidak bisa mengatakan kita mengasihi tanpa kita berkorban. Orang bisa berkorban tanpa mengasihi, tetapi mustahil orang mengasihi tanpa berkorban. Itu yang Maria tunjukkan. Dia menunjukkan kasih yang besar kepada Kristus, sekalipun melalui anggapan daripada para murid itu suatu pemborosan. Ada banyak orang yang beranggapan, mengapa kita mengasihi Kristus diwujudkan melalui pemberian kita yang banyak, yang besar, yang mahal. Kristus tidak membutuhkan semua itu. Yang Kristus butuhkan adalah bagaimana motivasi kita di dalam melakukan semua itu. Saudara, memang benar demikian. Apa yang kita lakukan sebagai wujud kasih kita kepada Kristus, yang pertama adalah motivasi kita. Tuhan benar-benar melihat motivasi kita di dalam melakukan semua itu bagi dirinya. Tetapi saudara, bukankah kalau kita punya sesuatu yang lebih dan kita mampu, mengapa tidak kita berikan yang terbaik bagi Kristus? Kita belajar dari teladan Maria, memberikan yang terbaik
mempersembahkan yang terbaik bagi Kristus. Karena Kristus telah lebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kita dan karya terbaik dalam kasih-Nya kepada kita melalui pengorbanannya bagi hidup kita. Saudara yang terkasih, mengapa kita mengasihi? Karena kita sudah lebih dulu menerima kasih daripada Kristus. Kasih yang rela berkorban. Maukah saya dan saudara juga berkorban di dalam hidup kita, di dalam menunjukkan kasih kita kepada Kristus? Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan, teladan Maria bagi kami. Biarlah kami dalam hidup ini juga boleh mengasihi Kristus, dan kasih itu boleh kami tunjukkan melalui pengorbanan yang kami berikan. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.